Pada momen libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan sejak Jumat kemarin. Selain itu di kota Bandung, Jawa Barat juga menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Anwan Fuadi di stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga ada Sabago Viasasa dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Adi, bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen sore ini? Apakah masih terlihat lonjakan penumpang? Ya Maria, berdasarkan pantauan kami di stasiun Pasar Senen, ini jumlah penumpang yang akan berangkat ke sejumlah destinasi ini masih sangat banyak. Kondisi di stasiun Pasar Senen ini masih sangat ramai, terutama sore hingga malam nanti. Seiring dengan banyaknya jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Dan sebenarnya kondisi ini sudah terjadi sejak tadi pagi, yaitu lonjakan penumpang yang cukup signifikan di stasiun Pasar Senen ini. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, bahwa pada hari ini berdasarkan data penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun lain di wilayah Daup 1, ini totalnya ada 35.964 penumpang. Dan jumlah ini masih bisa terus bertambah seiring dengan penjualan tiket yang masih berlangsung hingga saat ini. Lalu kemudian untuk rinciannya dari stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini, keberangkatan itu mencapai lebih dari 20.000 penumpang, tepatnya 20.700-an penumpang. Sementara keberangkatan dari stasiun Gambir ini mencapai 15.200-an penumpang. Sisanya dari stasiun lain seperti misalnya stasiun Bekasi dan juga stasiun Jatinegara. Nah, kalau untuk data pembanding Maria, ini puncaknya keberangkatan dari wilayah Daup 1 Jakarta ini terjadi pada kemarin, pada hari Sabtu, itu dengan total keberangkatan di wilayah Daup 1 itu mencapai 38.000 penumpang. Untuk destinasi-destinasi favorit ini masih sama dengan libur-libur sebelumnya, yaitu ke wilayah Jawa Tengah seperti misalnya Semarang, lalu kemudian Solo, dan juga untuk wilayah Yogyakarta, baik juga Yogyakarta Kota ataupun Lempuyangan, dan juga di wilayah timur seperti Surabaya, termasuk juga yang dekat itu ke wilayah Bandung. Itu destinasi favorit dari wilayah Daup 1 Jakarta. Nah, yang juga perlu diwaspadai oleh penumpang kereta api, khususnya dari arah barat menuju ke timur, khususnya dari Jakarta menuju ke Jawa Timur dan juga kota Surabaya, ini ada gangguan perjalanan kereta api di lintas utara karena memang terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang berada di wilayah Daup 4. Dan seperti informasi yang kita putarkan tadi, bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh PT KAI, yaitu untuk kereta api yang melintasi jalur utara akan ada rekayasa perjalanan diputarkan ke jalur selatan. Contohnya misalnya Argo Bromo Anggrek, baik dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya, ada yang diarahkan ke selatan lewat Solo, lalu kemudian ke Semarang, ada juga yang kemudian diputarkan ke Solo lalu Yogyakarta, begitu ke wilayah selatan sampai nanti ke Jakarta. Nah, ini tentunya berdampak bagi penumpang yang akan turun di beberapa stasiun yang terdampak. Nah, ini harus benar-benar memperhatikan notifikasi dari PT Kereta Api Indonesia karena memang imbasnya ini tidak akan berhenti di beberapa wilayah yang kemudian tadi dialihkan jalurnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan imbas lain dari banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan ini adalah terjadinya keterlambatan kereta api, khususnya kedatangan di Jakarta hingga lebih dari 100 menit. Tadi informasi yang disampaikan PT KAI Daup 1, ada beberapa kereta api yang kemudian terlambat lebih dari 100 menit karena memang waktu yang dibutuhkan ini lebih banyak begitu ya, karena jalur yang memutar. Ada juga beberapa perjalanan kereta api yang dibatalkan per tanggal 26 ini. Misalnya dari Pasar Senen menuju Tegal, itu kereta api Tegal Bahari ini dibatalkan per tanggal 26 ini. Untuk informasi lengkapnya bisa dilihat langsung di akun media sosial PT Kereta Api Indonesia karena memang update-nya semua di sana disampaikan, baik itu perubahan jalur ataupun juga kereta api yang terdampak karena banjir yang terjadi di wilayah Grobogan ini. Dan diimbau juga bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api, jangan sampai telat datang ke stasiun dan juga perhatikan barang bawaan Anda agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Maria. Baik, itu kalau tadi dari stasiun Pasar Senen, kita juga melihat bagaimana suasana libur panjang di kota Bandung. Ada Sabago di sana. Sabago, bagaimana suasana terkini libur panjang di pusat kota Bandung? Ya, selamat sore Maria dan juga pemirsa. Suasana libur panjang perayaan Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek 2025
kawasan wisata di pusat kota Bandung ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal asal kota Bandung dan sekitarnya, wisatawan luar daerah lainnya pun ini tampak berdatangan untuk menghabiskan waktu liburannya di kota Bandung. Seperti di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, hingga alun-alun kota Bandung. Ini masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dengan tema wisata sejarah, di mana kawasan ini terdapat bangunan-bangunan ikonik bersejarah, diantaranya ada Hotel Savoy Oman yang menjadi tempat menginapnya para pimpinan dunia dalam peristiwa Konferensi Asia Afrika. Lalu ada Gedung Merdeka dan juga Museum KAA, juga bangunan-bangunan bersejarah lainnya di sepanjang jalanan tersebut. Sambil menikmati kota tua dengan berjalan-jalan dan bersuah foto, para wisatawan ini berdatangan bersama dengan keluarga, teman-temannya maupun dengan pasangannya untuk menikmati suasana sore di kota Bandung. Selain itu ada komunitas cosplayer yang ada di sepanjang Jalan Asia Afrika dengan kostum beragam karakter dan superhero maupun jenis hantu-hantuan juga menjadi daya tarik wisatawan terutama untuk anak-anak. Di Jalan Braga sendiri yang juga merupakan pusat berkumpul dan juga pusat perbelanjaan sejak zaman kolonial hingga sekarang juga menjadi daya tarik wisatawan, di mana pada setiap akhir pekannya Jalan Braga diberlakukan bebas kendaraan atau Braga Beken. Aktivitas lainnya di kawasan ini wisatawan dapat berwisata kuliner, di mana terdapat sejumlah restoran dan kafe. Lalu berdasarkan pantauan cuaca pada sore ini terpantau turun hujan, dan bagi Anda yang akan berlibur di kota Bandung agar mengantisipasi kondisi cuaca tersebut. Pantauan arus lalu lintas pun di Jalan Braga, Asia Afrika hingga alun-alun kota Bandung ini memang terjadi kepadatan yang disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan menuju ke kawasan pusat kota Bandung. Kendaraan ini dominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, namun juga terdapat bis-bis pariwisata yang membawa rombongan menuju kawasan Asia Afrika. Akhir pekan terakhir di bulan Januari 2025 ini merupakan libur panjang yang berdekatan dengan libur Isra Miraj dan perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Kota Bandung sendiri menjadi sasaran destinasi bagi para wisatawan yang akan menghabiskan waktu liburannya. Di pusat kota Bandung sendiri terdapat sejumlah objek wisata yang menjadi destinasi favorit, diantaranya wisata sejarah bangunan-bangunan tua, objek wisata kebun binatang, dan taman-taman tematik, wisata kuliner hingga wisata belanja. Bagi Anda wisatawan yang akan berlibur di kota Bandung, perlu diperhatikan sejumlah titik-titik kemacetan. Biasanya titik-titik kemacetan terjadi di Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Cihampelas, Jalan Dago, dan pusat kota Jalan Braga, Asia Afrika hingga alun-alun kota Bandung. Untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Maria, di studio. Baik, laporan langsung dari Bandung ke Sabago Viesasa, kemudian sebelumnya juga ada Anwar Fuadi dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.